Kalau ini dibaca sekali saja selepas sholat maghrib, maka sampai pagi akan dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala berkah ayat ini dari segala macam musibah sebanyak 7 macam musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Gus El Madura. Untuk kali ini saya ingin membagikan sebuah ilmu yang sangat-sangat penting untuk kita miliki pada saat-saat ini. Kenapa saya katakan sangat penting untuk kita miliki pada saat-saat ini? Ya karena sudah bermacam musibah yang terjadi terutama di Indonesia, juga di setiap perkampungan, pedesaan-pedesaan, baik di jalan raya dan semacamnya. Sudah banyak sekali musibah, gunung-gunung, ada yang berupa angin beliung, ada yang berupa angin kencang, ada yang berupa tabrakan, letusan gunung, ya gunung meletus itu, ada semacam petir yang menyebabkan tsunami, gempa. Waduh, pokoknya ya sekarang sudah tidak ada henti-hentinya. Seakan-akan itu ujian, musibah turun ke muka bumi, seakan-akan bagai meteor yang jatuh dari atas langit. Satu demi satu datang secara bertubi-tubi, tiada habisnya, tiada hentinya. Entah kenapa alam kok sepertinya lagi murka. Ya mungkin karena kita sudah banyak menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terlalu banyak beraninya kepada Allah. Oleh karenanya, ya memang ujian itu memang ada mulai sejak dahulu kala, memang sudah ada. Tapi sepertinya ujian di akhir-akhir ini sepertinya jauh lebih besar dari ujian sebelumnya. Contoh kecilnya saja. Dulu itu kalau hujan bisa kita hitung. Nah, biasanya kalau bulan ini begini, biasanya kalau bulan ini begini. Nah, sekarang tidak. Waduh. Pokoknya banyak ujian sekarang. Gak ada yang berani sama ujian. Cobaan dari Allah datang bertubi-tubi. Tentunya kita tak ada satupun yang berharap sebuah musibah menimpa pada diri kita sendiri maupun pada keluarganya, juga pada tetangganya. Ya tetangga juga butuh itu ya, butuh kita doakan. Karena kalau mereka itu kecelakaan, kita kena kena imbasnya, kena repotnya, kena sedihnya, kena susahnya. Iya kan? Makanya doakan juga mereka. Semoga mereka juga diberi keselamatan. Dan sebaliknya, kalau mereka bahagia, kita kena juga imbasnya. Bisa contoh mereka punya entah punya mobil, entah punya kendaraan, entah bisa bikin apa, atau mungkin lagi mengadakan selamatan besar. Nah, kalau mereka itu bahagia juga kena kita kebahagiaannya. Minimal lah kita dapat sedekahnya, atau mungkin kalau punya kendaraan bisa pinjam kendaraannya, bisa ikut mobilnya. Enak kan? Nah, makanya jangan benci mereka, tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya, familinya yang ada di luar. Jangan dibenci.
Dan kita tidak perlu merasa ada rasa iri, dengki, udah syukri aja. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah, maka sekecil apapun yang Allah berikan nanti akan Allah tambah. Akan Allah kasih bonus. Kalau kita pandai bersyukur. Bonus di sini tidak harus berupa uang, kadang berupa kesehatan, entah berupa kenikmatan mata, entah berupa kenikmatan telinga, entah berupa kenikmatan mulut, gigi, rambut. Nah, seperti milik saya. Jadi kenikmatan itu tidak harus berupa harta, tidak. Harta itu memang indah. Tapi kalau kita itu sehat, kalau kita lagi udah sakit atau kena musibah, udah gelap dalam pandangan itu. Makanya dikatakan sama ulama bahwa sehat itu adalah karunia besar dari Allah, melebihi dari segalanya. Karena karunia besar itu ada 6. Di antaranya nikmat sehat ini. Makanya yuk perbanyak kita mohon kepada Allah agar kita selalu diberi ketentraman, diberi kesehatan, diberi segala urusan dipermudah. Nah, oleh karenanya saya punya satu amalan, dan amalan ini termasuk ijazah langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bacaannya? Bacaannya ini berupa bacaan Al-Quran. Ini bacaannya kemarin sudah saya ketik. Terus sesudah saya ketik, karena agak panjang kan, sesudah saya ketik masih saya kasih arkat. Sebetulnya ya copy paste dari aplikasi atau mungkin dari software atau mungkin dari Google tentang ayat-ayat Al-Quran itu memang banyak. Tapi kan yang saya inginkan itu kan terlihat rapi, tidak terpotong-potong lah, nyatu. Makanya saya ketik, kemudian saya harkatin. Oleh karenanya kalau nanti setelah sampean download filenya, karena sudah saya jadikan sebuah file PDF, apabila ada kesalahan mungkin dari segi harakat atau dari segi susunan kalimat, ya mohon dikoreksi kembali. Tapi insya Allah sudah nggak ada, insya Allah karena sudah saya koreksi ulang. Cuma kan saya kan nggak tahu, bisa jadi kan mata saya lengah. Apa itu khasiatnya? Ya besar khasiatnya. Kata Rasul, saya menemukan amalan ini saya menemukan dalam kitab khusus. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, kalau membaca amalan ini, maka kalau ini dibaca sekali saja selepas sholat maghrib, maka sampai pagi akan dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala berkah ayat ini dari segala macam musibah, sebanyak 7 macam musibah. Enak kan? Mantap kan? Makanya rugi kalau nggak baca. Akan dilindungi oleh Allah dari maghrib sampai subuh dari 7 macam musibah. Enak kan? Coba ayo kita main hitung-hitungan aja. Kita yang paling kita tidak inginkan musibah yang paling besar, ya namanya musibah nggak ada yang enak ya, tapi yang paling kita takuti lah. 1, musim sekarang musim hujan kan, yang ditakuti petir. 1 itu dah petir.
Maaf, ini tangan kanan ya. Maaf, maaf. Ini kamera agak kebalik, maaf. 1, petir. Terus ada lagi angin kencang. Ini sekarang di sini. Waduh, sudah 2 hari sampai sekarang. Angin itu, waduh, menakutkan. Siang, malam, angin itu sangat kencang. Mungkin di daerah sampean juga sama mungkin. Ya, semoga dilindungi oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah. Angin kencang, 2 dah. Apalagi kalau musim sekarang yang kita perlu waspadai, gempa bumi. Siapa yang berani sama gempa bumi? Gak ada yang berani. Itu dah 3 dah. 3 dah. Ada lagi apa? Tsunami. Ya, kalau apa, seperti saya kan hidup di pegunungan, jadi mungkin, tapi bukan hal yang sulit bagi Allah. Ya, modallah bagi Allah lah, nggak ada yang sulit. Tapi buat orang yang punya rumah di pinggir pantai, ya mesti sangat takut dengan keadaan semacam ini. Tsunami, berapa lah? Angin, petir, gempa, tsunami, dan 4, tinggal 3. Ya, kalau malam yang kita takuti ya semacam pencuri, ular. Ya, pencuri 1, pencuri. Atau kalau siang copet. Itu udah berapa? Udah 5. Terus yang kita takuti juga kalau malam, apalagi takut ada hewan buas masuk ke rumah kita. 6 dah. Bisa berupa ular, entah macan, entah anjing, entah apa dah. 6 dah. Yang ke-7 apa ya? Yang ke-7. Intinya ada 7 kata Rasul akan dilindungi oleh Allah dari 7 macam musibah. 7 apa ya? Musibah apa ya lagi? Yang ke-7, contoh yang paling kita takuti, kebakaran. Contoh waktu lagi tidur, nyenyak tidur, tahu-tahu ada tetangga di sampingnya, rumahnya kebakaran. Wow, takut kan? Jadi ada 7. Ya, untuk yang punya penyakit bisa juga di malam itu terjadi penyakit stroke, entah langsung panas. Ya, kalau penyakit mestinya ada ya, namanya orang hidup. Tapi minimal lah, mohon kepada Allah semoga oleh Allah dilindungi dari 7 macam ini. Nah, kalau baca ini insya Allah akan dilindungi oleh Allah dari maghrib sampai pagi. Kalau dibaca subuh akan dilindungi oleh Allah sampai maghrib. Apa harus hafal untuk membaca ini? Ya tidak harus hafal. Kan sudah saya jadikan sebuah file PDF. Tinggal sampean download aplikasi filenya di bawah ini. Langsung nanti buka di aplikasinya di HP-nya, di HP kalian menggunakan menggunakan aplikasi, bisa pakai Google Chrome, bisa bukanya, pokoknya udah buka aja. Insya Allah HP kalian bisa. Tapi untuk HP yang tidak bisa, dimohon untuk mendownload aplikasi khusus PDF. Langsung download di Play Store. Kalau sudah terdownload, coba lagi cari file yang saya kasih, insya Allah langsung kebuka. Nah, jika sudah kebuka, waktu maghrib selesai dzikir, selesai doa, coba ambil. Coba nanti itu dibaca ya, dibaca. Dan selebihnya ya, yuk kita saling mendoakan. Semoga baik saya, keluarga saya, sampian, keluarga sampian, tetangga saya, tetangga sampian, rakyat saya, rakyat sampian, semoga oleh Allah dilindungi dari segala macam musibah
yang waduh saat ini sedih kalau ingat musibah saat ini, sedih. Kayaknya ya harus kalian membaca amalan ini kayaknya. Amalan ini saya ijazahkan pada sahabat semua yang nonton ini dan yang ngasih skrip. Artinya kalau yang nggak ngasih skrip, skrip dulu. Kalau sudah ngasih skrip, gak usah. Kalau belum ngasih skrip dulu, ambil, tonton videonya, kemudian skrip, kemudian ambil. Maka sah pengijazahan dari saya. Untuk sampean amalkan sah. Saya ikhlas. Ya, udah. Itu dulu dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.